Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan membahas poster mengenai peran surveillance gizi dalam mencegah stunting. Stunting atau kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis merupakan masalah serius di Indonesia. Dampaknya bukan hanya pada pertumbuhan fisik, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas di masa depan. Poster kali ini ditujukan untuk mengedukasi masyarakat mengenai bagaimana surveillance gizi dalam mencegah stunting. Anak-anak memiliki masa depan yang cerah, namun stunting mengancam impian tersebut. Nah, melalui poster kali ini, kami akan melihat bagaimana peran surveillance gizi dalam mewujudkan impian tersebut. Sesuai dengan judul poster kita, yaitu peran surveillance gizi dalam mencegah stunting, kita perlu tahu apa sih stunting itu dan apa sih surveillance gizi itu. Jadi, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak akibat kekurangan gizi kronis, yang ditandai dengan tinggi badan anak lebih rendah dari rata-rata anak seusianya. Sedangkan surveillance gizi adalah kegiatan pengamatan, pengumpulan, dan analisis data gizi secara sistematis dan berkelanjutan, yang dimana surveillance gizi ini bertujuan untuk memantau keadaan atau kondisi gizi masyarakat dan juga mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adalah ciri-ciri dari stunting. Jadi yang pertama ada tinggi badan lebih rendah. Anak yang mengalami stunting memiliki tinggi badan yang lebih rendah dari anak seusianya. Ini dikarenakan mereka kekurangan gizi kronis sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun pertama. Yang kedua ada perkembangan kognitif dan motorik yang lambat. Jadi anak yang mengalami stunting cenderung lebih lama dalam berpikir, berbicara, dan juga bergerak. Ini terjadi karena mereka kekurangan gizi yang bisa mempengaruhi sistem otak dan sistem saraf mereka. Nah, yang ketiga ada anak tampak lesu dan kurang aktif. Jadi anak yang mengalami stunting cenderung lebih mudah lelah dan kurang aktif dari anak yang memiliki pertumbuhan yang normal. Yang keempat ada anak lebih mudah sakit. Anak yang mengalami stunting ini memiliki sistem imun yang lemah sehingga mereka rentan terhadap infeksi penyakit yang bisa mempengaruhi kondisi kesehatan mereka. Yaitu peran surveillance gizi terhadap stunting. Pertama, identifikasi risiko stunting. Mengidentifikasikan faktor yang berisiko menyebabkan kekurangan gizi dan surveillance stunting. Yang kedua yaitu pemantauan status gizi anak. Memantau pertumbuhan anak melalui pengukuran tinggi, berat badan secara berskala. Yang ketiga itu menentukan penyebab stunting, baik dari pola makan, lingkungan, dan kesehatan anak. Yang keempat itu evaluasi dampak program gizi, menilai efektivitas program gizi untuk mengatasi dan mencegah stunting. Yang kelima yaitu pemantauan perkembangan kesehatan anak. Ini memantau secara rutin. Yang keenam itu merencanakan kebijakan alokasi sumber daya, menggunakan data surveillance untuk menyusun kebijakan dan edukasi gizi. Yang terakhir itu mencegah stunting pada generasi mendatang, menerapkan langkah pencegahan jangka panjang stunting. Selanjutnya ada kaitan surveillance dengan stunting, yang dimana surveillance sangat berperan penting dalam pencegahan stunting di Indonesia dengan memberikan informasi gizi masyarakat secara cepat, akurat, dan berkelanjutan. Jadi, informasi ini digunakan untuk menetapkan kebijakan dan penanggulangan stunting. Selanjutnya kita beralih ke poster 2. Berikut adalah data stunting di Indonesia pada tahun 2007 hingga 2024. Data terbaru menunjukkan bahwa pada tahun 2007 angka stunting mencapai 36,8%, pada tahun 2010 mencapai 35,6%, pada tahun 2013 data stunting mencapai 37,2%, pada tahun 2016 mencapai 34,4%, pada tahun 2018 mencapai 30,8%, pada tahun 2019 data stunting mencapai 27,7%, pada tahun 2021 data stunting mencapai 24,4%, pada tahun 2022 mencapai 21,6%, pada tahun 2023 mencapai 17,8%, pada tahun 2024 mencapai 14%. Jadi dapat kita lihat bahwa pada tahun 2013 angka stunting naik dan selanjutnya pada tahun berikutnya
ini angka stunting mulai menurun. Selanjutnya kita beralih ke poster 3. Selanjutnya adalah pencegahan stunting pada anak. Salah satu langkah awal pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk mengurangi masalah stunting. Salah satunya adalah peluncuran program makanan bergizi gratis yang dimulai pada Januari 2005. Program ini bertujuan untuk memberikan makanan gratis hampir kepada 90 juta anak dan ibu hamil dengan anggaran sebesar 28 miliar hingga tahun 2029. Program utamanya adalah untuk mengurangi angka stunting dan meningkatkan pendapatan petani lokal. Adapun dampak stunting yang pertama, mudah terserang penyakit, di mana anak yang mengalami stunting memiliki imun yang lemah. Yang kedua, tidak percaya diri. Hal ini disebabkan anak merasa tidak sebaik teman-temannya yang lebih tinggi. Yang ketiga, kemampuan kognitif lemah, akibat anak kesulitan mengingat hal-hal yang baru. Yang keempat, sulit berkonsentrasi, di mana kondisi gagal tubuh anak akibat kekurangan gizi kronis. Baik, adapun 6 cara untuk mencegah stunting dengan cerdas. Yang pertama adalah cukupi kebutuhan gizi sejak dalam kandungan. Yang kedua adalah eksklusif ASI selama 6 bulan pertama. Yang ketiga yaitu rutin pantau pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang keempat yaitu dukung dengan imunisasi dan pola hidup sehat. Yang kelima adalah akses sanitasi dan air bersih yang layak. Yang terakhir adalah sediakan makanan bergizi seimbang setiap harinya. Dari ketiga poster ini, kita dapat menyimpulkan bahwa surveillance gizi memainkan peran penting dalam upaya pencegahan stunting di Indonesia dengan menyediakan data yang akurat dan tekstur mengenai status gizi masyarakat. Dengan adanya surveillance yang baik, pemerintah dan tenaga kesehatan dapat mengidentifikasi kelompok yang rentan memahami faktor penyebab utama stunting, serta dapat merancang program intervensi yang tepat sasaran. Mari kita bersama-sama berperan aktif dalam mencegah stunting demi masa depan generasi penerus yang lebih sehat dan cerdas. Ubur-ubur ikan lele, terima kasih telah menonton video ini, Le. Kucing belang makan ikan. Ikan dimakan sampai habis. Semoga video ini berkenan. Jangan lupa tersenyum manis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.